Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahras siyama lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita dengarkan hadis dari Wahab bin Munabbah. Inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumi 'idin. Iblis tiap hari raya Idul Fitri teriak-teriak. Akibat teriakannya, laskarnya, bala tentaranya kumpul. Ya Sayyidana, man aghdabuka? Wahai junjungan kami, kata bala tentara iblis ini, kenapa teriak-teriak macam itu? Apa yang bikin Tuhan begitu jengkel? Kasih tahu saja sama kami biar kami hancurkan siapa yang telah menyakitkan hati Tuhan. Kata iblis, tidak ada yang nyakitin hati saya. Cuma kamu perlu tahu, kata iblis, innallaha qad ghafara li hazihil ummah fi hadzal yaum. Hari ini, hari Idul Fitri, Allah telah mengampunkan dosa umat yang berpuasa. Itu yang nyakitin hati saya. Setengah mati saya menggoda mereka supaya mereka mabuk, supaya mereka zina, supaya mereka judi, supaya mereka merusak. Mereka puasa di bulan Ramadan, hari ini Allah ampunkan dosa mereka. Apa enggak sakit hati saya? Lalu apa tugas kami, Tuhan? Kata tentara iblis ini, fa'alaikum an tusghiluhum bil lazat wasyahawat wa syurbil khamr. Kata iblis, kasih komando dia, begini saja, kau rusak mereka, umat Islam yang dosanya hari ini diampuni. Kau rusak mereka bil lazat, dengan segala macam kelezatan, wasyahawat, dengan memperturutkan hawa nafsu, wasyurbil khamr, dengan meminum minuman yang memabukkan di hari raya Idul Fitri ini. Jadi kalau mereka datang bermaaf-maafan, Allah sudah mengampuni dosa mereka. Tolong kau rusak suasana itu, tanamkan kepada mereka supaya menikmati hari ini dengan segala macam kelezatan, memperturutkan hawa nafsunya, meminum minuman keras, hanyut di meja judi, sehingga melupakan arti hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Di akhir riwayat ini Nabi pesan, oleh karena itu kata Nabi, ijtahidu yaumal fitri fis sadaqah wa a'malil khair wal birri minas salah waz zakah wat tasbih wat tahlil. Oleh sebab itu kata Nabi, hati-hatilah kamu, sungguh-sungguhlah kamu pada hari Idul Fitri ini melaksanakan segala macam kebajikan seperti sedekah, perbuatan baik, solat, zakat, mengucapkan tasbih, tahlil, karena hari ini Allah telah mengampunkan dosa kamu. Jadi jangan dinodai hari yang bersih itu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Inilah kelirunya kalau adat lebih dibesarkan daripada ibadat. Kalau menyambut Idul Fitri itu yang lebih diutamakan baju barunya, pakaian serba barunya, rumah serba bersihnya, lalu fasilitas serba adanya, lupa kepada intinya, manusia akan mudah terjerumus menodai hari yang suci dengan perbuatan yang kotor. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan apa hakikat hari raya sebenarnya. Beliau berkata, lil mu'mini khamsatu a'yad. Orang beriman mempunyai 5 hari raya. Yang kita tahu kan gampangnya Idul Fitri, Idul Adha, kan itu. Ya. Rasul berkata, orang beriman sebenarnya mempunyai 5 hari raya.
Hari raya yang dia rayakan dengan kegembiraan. Kapan saja itu? Pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi zanbun. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin tanpa Allah menulis dosanya, itulah hari raya baginya. Jadi kalau berlalu satu hari dan hari itu kita tidak melakukan dosa satupun, itu hari raya. Dengan kata lain, bergembiralah seorang mukmin kalau dia bisa melewati satu hari tanpa di hari itu dia melakukan dosa. Itu hari raya. Aduh, saya girang benar hari ini. Kenapa? Hari ini tidak ada dosa yang saya kerjakan rasanya. Hari raya pertama adalah hari di mana kita lewati tanpa melakukan dosa. Kira-kira bisa nggak satu hari lewat tanpa dosa? Ya, bukan cuma sekedar mau, tapi berusaha untuk bisa. Ini hari raya yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidis syaitan. Hari di mana dia keluar meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah bil iman, dengan membawa iman, wasyahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat, wal ismah min kaidis syaitan, dan selamat dari tipu daya setan. Saudara-saudara, mati membawa iman, sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, selamat dari tipu daya setan, itu hari raya kita. Sebab apa? Yang paling kita khawatir kalau sudah meninggalkan dunia tanpa membawa iman, tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, supaya kita mati bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, caranya bagaimana? Ya tergantung latihan dan kebiasaan. Orang kepengen kaya mesti latihan kaya. Orang kepengen bisa nyanyi mesti latihan nyanyi. Orang yang dalam hidupnya sering mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah di akhir hayatnya pun kalimat itu yang akan diucapkannya. Makanya kalau Allah pesan, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Bagaimana supaya kita mati dalam Islam? Hidup ini pun biasakan dalam Islam. Hanya mereka yang membiasakan hidup secara Islam, insya Allah bisa mati dalam lingkungan Islam. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Hari di mana dia lewat di atas sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Lewat di atas sirat dengan selamat, itu hari raya yang membawa kegembiraan. Yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana dia masuk ke dalam surga dan aman dari siksaan neraka. Hari raya terakhir, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana dia bertemu dengan Allah Tuhannya. Itu hari raya terbesar. Masuk surga itu enak, tapi bertemu Allah jauh lebih enak. Sama saja kita masuk istana negara itu nikmat, tapi bertemu presiden jauh lebih nikmat. Mungkin begitu masuk istana negara kita heran, kagum melihat lukisan, melihat dekorasi, tapi begitu bertemu dengan kepala negara, lupa kita dengan indahnya bangunan istana negara. Mungkin ketika masuk surga kita kagum, begitu luar biasa kenikmatannya. Ketika bertemu dengan Allah, hilang kenikmatan surga, tertutup oleh nikmatnya bertemu Allah. Lalu ada satu tradisi di negara kita ini yang disebut acara halal bihalal. Di Arab ini tidak ada. Dan memang halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak terpakai. Halalun bihalalin artinya saling halal menghalalkan. Maksudnya saling maaf memaafkan. Kemarin saudara tanpa salah saya pukul, haram.
kesempatan ini tolong dihalalkan, artinya tolong dimaafkan. Karena kita bertemu seorang sulit, datang dari rumah ke rumah pun memakan waktu. Biasanya pun orang mengadakan acara kumpul, entah itu organisasi, entah itu kantor, entah itu keluarga besar, kumpul dalam satu acara yang lazimnya mereka sebut dengan halal bihalal. Rangkaiannya tidak terpisahkan dari puasa Ramadan, Idul Fitri, dan halal bihalal. Artinya, karena kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Di dalam merayakan Idul Fitri, kita laksanakan acara halal bihalal. Tidak terpisahkan. Tapi rupanya halal bihalal ini sudah jadi milik nasional. Ya, kita ikut bersyukur menjadi milik nasional. Tetapi yang paling merasakan nikmatnya tentu mereka yang mengikuti prosesnya sejak semula. Pelaksanaan ibadah puasa, melaksanakan zakat fitrah, menunaikan sholat Idul Fitri, sampai kepada berhalal bihalal. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan manusia yang di hari akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah. Siapa mereka? Pertama qati'ur rahim, yang kedua jarus su'i, orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Sebagai uraian penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 17. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Ada yang mentafsirkan sungguh beruntung orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Sebab apa? Diri, jiwa ini kan bukan milik kita, milik Allah. Kita ini cuma hak pakai. Seperti saudara ini baju saya, saudara punya hak pakai. Kalau waktu saya ambil baju itu kotor, tentu marah saya sebagai pemiliknya. Tetapi ketika saya ambil baju itu memang bersih, terpelihara dengan baik, senang hati saya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dia puasa di bulan Ramadan, malamnya dia tarawih, zakat fitrah pun dia bayar. Saudara-saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, mudah-mudahan kita benar-benar masuk dalam kelompok minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Termasuk orang yang kembali suci kepada fitrah, beruntung, dan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.